Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 7 Desember 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat koordinasi Dewan Adat Dayak bersama Damang dan Mantir Adat. Dengan harapan melalui rakor tersebut, kelembagaan adat Dayak dapat lebih solid dan harmonis. Dalam kelembagaan adat Dayak harus terciptanya toleransi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tentunya harus hindari perselisihan yang dapat merusak kelembagaan adat Dayak. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, lembaga adat Dayak harus tetap menunjukkan dan menjaga kekompakan, terutama mengedepankan persatuan dan kesatuan setiap anggota dalam upaya menatap Kabupaten Seruyan yang bermartabat, lebih maju dan mengutamakan nilai-nilai adat. Bupati menambahkan, seluruh komponen kelembagaan adat Dayak mulai dari DAD, Damang, dan Mantir Adat agar selalu menjaga persatuan dan kekompakan dalam membangun Kabupaten Seruyan, termasuk ikut bersama-sama dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian, dan menyukseskan program strategis nasional. Dengan mempertimbangkan budaya, kebiasaan hukum adat, dan kearifan lokal mewujudkan Kalteng Berkah serta Seruyan Sehat. Saya juga terkesan ya dengan yang dilakukan oleh tim BPR di Kalimantan Barat bisa menghadirkan Presiden. Ini luar biasa. Saya berharap nanti mudah-mudahan ya Pak Ketua Umum bisa menghadirkan Pak Presiden karena kita tampilkan nanti di Adi maupun Pertamax se-Kalteng dengan 20.000 yang hadir di sini. Luar biasa. Kita tunjukkan bahwa kita ada. Perlu ini Pak Ketua, semua Bapak ini untuk salah satu nilai tawar kita dalam hal untuk menuju sejahtera. Bukan hanya kita tampil bisa menghadirkan Presiden dengan hanya untuk seremonial belaka, bukan. Ada kesan moral yang ada di situ. Selain itu, Dewan Adat Dayak hadir untuk membantu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kelembagaan adat, agar masyarakat dapat lebih terbantu dan setiap haknya dapat terpenuhi tanpa melanggar hukum. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar seminar terbuka untuk melakukan perubahan nama RSUD Kuala Pembuang, di mana berdasarkan hasil voting telah ditetapkan nama RSUD Kuala Pembuang berubah menjadi RSUD Dr. Solihin. Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang sebagai upaya adanya penamaan yang lebih jelas, seperti halnya RSUD yang ada di daerah lainnya. Terlebih masyarakat yang setuju dan mendukung untuk dilakukan perubahan sebanyak 70%. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, ada 4 nama yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai identitas RSUD Kuala Pembuang, diantaranya Datu Samudin, Dr. Solihin, Bahrudin BA, dan Haji Muhammad Nur. Di mana 4 nama ini memiliki peran yang penting bagi daerah dan masing-masing memiliki sejarah yang panjang. Bupati menambahkan, berdasarkan hasil voting yang telah dilakukan, nama Dr. Solihin yang paling unggul dengan 252 suara atau 72%, Datu Samudin dengan 72 suara atau 20%, Muhammad Nur dengan 27 suara atau 7,7%, dan Bahrudin BA dengan 1 suara atau 0,3%. Dengan hasil ini, RSUD Kuala Pembuang telah resmi berganti nama menjadi RSUD Dr. Solihin. Caranya saja Pak, diconteng apa itu? Nama-nama lain, silakan. Ada usulan? Silakan, ini nama dulu yang hasil diusul oleh Bupati Seruyan saya, nama ini. Nah, ada juga yang setuju dengan nama baru, nama yang saya share di media sosial, di Facebook pada waktu itu. Nah, untuk menyamakan persepsi kita, untuk memutuskan semua ini, saya tidak mau memutuskan sendiri.
Saya ingin kita semua terlibat semuanya, baik itu forum koordinasi pemimpin daerah Surian maupun tokoh-tokoh masyarakatnya, Dewan Adat Dayaknya, para camat, para kepala desa, para ketua BPD Kabupaten Surian kita libatkan agar ini menjadi keputusan bersama, bukan keputusan saya selaku Bupati Surian. Diharapkan resminya nama RSUD Kuala Pembuang menjadi RSUD Dr. Solihin dapat memberikan manfaat dan keberkahan baik untuk masyarakat maupun kemajuan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur melaunching pendekatan Desa Gawi Bapakat untuk keberlanjutan pembangunan daerah ke arah lebih baik. Tentunya dapat selaras mulai dari daerah hingga program nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, namun juga untuk masa yang akan datang tanpa mengurangi, mengorbankan dan merusak lingkungan, sesuai dengan pilar pembangunan berkelanjutan berupa kelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, di mana ketiganya harus berkembang secara seimbang dan pembangunan berkelanjutan harus selaras baik di tingkat nasional maupun daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, Kabupaten Seruyan memiliki visi untuk memajukan Seruyan sehat dan misi mewujudkan pembangunan di berbagai sektor. Guna merealisasikannya, pemerintah daerah menginisiasi pendekatan desa yang dinamakan Gawi Bapakat, dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia pada saat yang bersamaan. Sesuai dengan situasi kondisinya. Pada saat ini kan seperti bapak-bapak nonton di TV, Presiden kita Bapak Jokowi mengingatkan atau selalu mencari nilai tambah sehingga pendapatan masyarakat kita itu dari sektor terkecil bisa terpenuhi. Ya, karena ketimpangan tenaga kerja kita banyak, masyarakat kaya kita sedikit, masyarakat miskin kita banyak, ya, atau masyarakat sedang kita banyak, tetapi kekayaannya tidak sebanding dengan orang yang sedikit, ya, tetapi kekayaannya 7 keturunan mungkin nggak habis ya bahasanya. Banyak orang Indonesia masuk di 100 daftar orang-orang terkaya di Asia Tenggara. Untuk itu, melalui Gawi Bapakat, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi SDA yang ada. Tentunya kegiatan ini harus didukung dengan partisipasi aktif dari masyarakat demi kesejahteraan bersama. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat pembahasan isbat nikah. Mengingat banyaknya masyarakat yang sudah menikah secara agama, namun belum memiliki surat nikah secara resmi sehingga belum legal secara hukum. Rapat pembahasan isbat nikah yang dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan resepsi. Sebagai langkah pemerintah daerah untuk memfasilitasi banyaknya masyarakat yang sudah menikah namun tidak memiliki surat nikah yang legal secara hukum. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, surat nikah sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan setiap keperluan administrasi. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki surat nikah akan sulit dalam melaksanakan pengurusan dokumen. Salah satunya saat ingin memasukkan anak ke sekolah, tentunya surat nikah akan dipertanyakan. Sekda menambahkan, saat ini surat nikah sangat penting dalam mempermudah berbagai urusan. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya memberikan surat nikah bagi masyarakat melalui jalur isbat nikah, sehingga masyarakat dapat memperoleh surat nikah yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena yang disasar oleh yayasan ini adalah katakanlah keluarga yang sudah nikah mungkin secara Islam ya, tetapi belum mempunyai surat resmi atau surat apa itu kita jenjang hari, surat penghulu, bukan surat resmi kita, bukan surat nikah. Ataupun karena juga memang pada saat menikah mungkin belum punya harta alasannya ya, kemampuan untuk mengurus itu nggak ada.
Sedangkan pada prinsipnya atau sekarang surat itu sangat diperlukan, apalagi kalau untuk semua urusan harus ada suratnya, jadi minta pasti satu persatu. Diharapkan isbat nikah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama yang belum memiliki buku nikah. Hal ini sejalan dengan keinginan kepala daerah yang ingin memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Tim Liputan, Seruyan TV. Kasur atau pulau, Pak? Kasur aja ya. Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Adian Nur, memimpin rapat koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah, di mana untuk Kabupaten Seruyan saat ini angka inflasinya masih tergolong stabil. Rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi dilaksanakan secara rutin setiap minggunya. Rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui angka inflasi yang ada di setiap daerah, di mana untuk inflasi nasional mengalami penurunan dari 5,79% menjadi 5,42%. Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Adian Nur mengatakan, untuk Kalimantan Tengah angka inflasinya mengalami kenaikan menjadi 6,79%. Dan kedepannya pemerintah Provinsi Kalteng akan melakukan langkah strategis untuk menekan kenaikan inflasi ini. Adian Nur menambahkan, untuk Seruyan angka inflasinya masih terkendali dan tergolong stabil, di mana pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan terobosan untuk menekan angka inflasi, sehingga angka inflasi tetap terkendali dan tidak mengalami kenaikan. Tentunya perlu dukungan dari setiap unsur pemangku kepentingan dalam mensukseskan pengendalian inflasi. Rapat koordinasi rutin ya, tiap minggu kita mengikuti rapat koordinasi tentang TPID, tim pengendali inflasi daerah, dan hari ini kita tadi mendengar bahwa inflasi nasional alhamdulillah mengalami penurunan saat ini dari 5,779 menjadi 5,42. Namun Kalimantan Tengah pada minggu ini kita mengalami kenaikan, tadi Pak Wagub sudah menyampaikan langkah-langkah, tapi itu di inflasi Kalteng meningkat jadi 6,79. Nah, untuk kedepannya mungkin alhamdulillah kita di Seruyan ini masih terkendali karena kita masih ikut sampit ya, ikut kotim inflasinya penilaian. Namun keadaan bahan pokok kita sampai saat ini alhamdulillah masih terkendali khususnya di ibu kota Kuala Pembuang. Selain itu, sampai saat ini harga bahan pokok sendiri masih terkendali dan tidak ada kenaikan yang signifikan, di mana kestabilan harga ini harus dijaga bersama dan selalu dilakukan pengawasan oleh instansi terkait. Tim Liputan, Seruyan TV. 1, 2, 3. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menggelar on-job training tim pendataan survei identifikasi lapangan kawasan kumuh, di mana kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Jainuddin Nur. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota, di mana pada umumnya dihuni oleh masyarakat kurang mampu. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di seluruh dunia termasuk di Kabupaten Seruyan. Faktor utama penyebab terjadinya permukiman kumuh di kawasan perkotaan maupun perdesaan yakni faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, faktor jumlah kepadatan penduduk, faktor ketersediaan lahan, dan faktor sarana prasarana serta aksesibilitas. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, kegiatan on-job training tim pendataan kawasan kumuh ini sangat penting dilakukan untuk memperbaharui luasan kawasan kumuh berdasarkan perhitungan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Seruyan. Selain itu, kegiatan ini sekaligus identifikasi dan survei untuk mengetahui masyarakat yang tinggal di daerah kumuh, di mana untuk daerah kumuh akan dilakukan pembenahan mulai dari perumahan sampai dengan pola pikir masyarakatnya. Untuk daerah kumuh sendiri berada di pusat perkotaan dengan jumlah penduduk yang tinggi, diantaranya berada di kawasan KP1, KP2, dan Kampung Pemangki.
survei untuk mengetahui penghuni daerah kumuh. Artinya kita akan membenahi daerah kumuh itu terutama perumahannya dan juga orangnya. Nanti sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat itu, disitulah kita bisa mengidentifikasi apa yang perlu kita bantu. Misalnya rumahnya tidak layak, mungkin rumahnya kita layak. Sanitasi. Kemudian ya yang berkaitan dengan kehidupannya juga sanitasinya, lingkungannya itu misalnya layak apa tidak secara keseluruhan. Nanti akan kita benahi, baik sanitasi, baik sampahnya, baik MCK-nya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu benar-benar hidup yang layak sesuai dengan standar normal yang ada di masyarakat. Terkait dengan ground survei kita terhadap titik-titik kawasan kumuh, utamanya di wilayah kelurahan, dapat kita peroleh data secara detail sesuai dengan instrumen-instrumen yang diatur melalui surat keputusan Menteri PUPR Pusat. Nah, sehingga nanti hasilnya dapat kita tuangkan di dalam langkah-langkah tim Pokja Kabupaten terkait dengan pembentukan tim Pokja Kabupaten Perumahan. Jadi kita nanti Pak Bupati, beliau akan menerbitkan surat keputusan terkait dengan pembentukan Pokja Perumahan. Jadi nanti unsur-unsur di dalamnya ada beberapa SKPD. Jadi utamanya memang di Sepurkintan, tapi tidak menutup kemungkinan ada unsur-unsur OPD lain seperti PUPR terkait dengan jalan lingkungan, utilitas prasarana umum yang ada di kawasan perumahan, kawasan pemukiman. Kemudian ada dinas lingkungan hidup terkait dengan persampahan, kemudian ada nanti sanitasi terkait dengan kesehatan, kemudian pemberdayaan perempuan, kemudian terkait dengan dinas sosial, nanti sehingga bersinergi. Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Seruyan, Robi Kurniawan mengatakan, terkait dengan survei kawasan kumuh terutama di wilayah kelurahan, pihaknya mengharapkan bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan surat keputusan PUPR Pusat, sehingga hasilnya dapat dituangkan dalam langkah-langkah tim Pokja Kabupaten Perumahan nantinya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pendataan survei identifikasi lapangan